Hai Sobat Sukses, apakah Sobat pernah merasa uang gaji Sobat hilang begitu saja, padahal Sobat merasa sama sekali tidak boros? Apakah Sobat merasa susah sekali untuk bisa berhemat? Dalam video kali ini ada 8 jurus ampuh untuk berhemat. Sebelum kita cari tahu 8 jurus ini, Sobat-sobat bisa klik tanda subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan silakan berkomentar jika ada masukan untuk pengembangan kanal video ini. Berhemat adalah langkah pertama untuk menjadi sukses dan kaya. Banyak orang ingin bisa berhemat agar dapat melakukan apa yang diinginkan. Membeli rumah sendiri, membuka usaha, berinvestasi. Tapi, jangankan bisa berhemat, kebanyakan milenial malah terperangkap dalam jeratan utang di bank atau utang kartu kredit. Ada beberapa strategi yang bisa dipelajari untuk bisa berhemat. Strategi pertama adalah mengatur pendapatan dan pengeluaran pribadi. Untuk tahu berapa yang bisa Sobat hemat, Sobat harus paham dulu berapa pemasukan dan pengeluaran Sobat. Kategorikan pengeluaran dan pemasukan ini dalam 3 pos. Pos pertama, pemasukan. Pemasukan ini bisa dari gaji, bonus, bunga, atau pemasukan-pemasukan lain yang mungkin Sobat terima setiap bulan. Pos kedua adalah pengeluaran rutin, yaitu biaya rutin untuk kehidupan sehari-hari. Biaya makan, sewa rumah, LTGA, isi kulkas, biaya dapur, bayar kredit, dan lain-lain. Pos ketiga adalah pengeluaran tidak rutin, yaitu seluruh pengeluaran lain yang tidak sepenting pengeluaran rutin. Misalnya biaya piknik, ngumpul-ngumpul dengan teman, nonton bioskop, biaya jalan-jalan ke luar negeri, atau biaya beli handphone baru. Jika sudah tahu 3 pos ini, Sobat akan mengetahui berapa jumlah uang yang bisa Sobat hemat setiap bulannya. Pengeluaran rutin biasanya jumlahnya selalu sama setiap bulan. Pengeluaran tidak rutin sifatnya lebih variatif. Jika Sobat tidak punya uang tersisa setiap bulannya, Sobat bisa mulai berhemat dengan mengurangi pengeluaran tidak rutin ini. Strategi kedua adalah membuat goal yang jelas. Biasanya untuk tahu jumlah uang yang bisa Sobat tabung, Sobat menghitung dulu pemasukan, lalu menghitung pengeluaran. Sisanya baru bisa Sobat pergunakan untuk menabung. Kenyataannya, cara ini akan membuat jumlah uang yang akan ditabung tidak konsisten. Cara yang paling baik untuk disiplin berhemat adalah mentargetkan berapa yang ingin Sobat tabung setiap bulannya. Katakanlah Sobat ingin menabung 36 juta tahun ini untuk berinvestasi di franchise tertentu. Artinya, Sobat harus disiplin menabung 3 juta setiap bulan. Jika Sobat tidak disiplin, misalnya bulan ini cuma bisa 1 juta, bulan depan cuma bisa 500 ribu, bulan depan 1 juta lagi, maka Sobat akan kesulitan mencapai 36 juta dalam 1 tahun. Sebab kebutuhan akan selalu ada dan Sobat tidak mampu mengkategorikan kebutuhan tersebut ke dalam kategori penting atau tidak terlalu penting. Menahan keinginan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karenanya Sobat harus meneguhkan hati. Sobat juga bisa membuat tantangan untuk diri sendiri sehingga tahan untuk tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Strategi yang ketiga adalah menabung otomatis. Sobat bisa menggunakan mekanisme transfer otomatis yang dimiliki bank. Dengan begitu, secara otomatis bank akan memindahkan jumlah uang yang akan Sobat tabung ke akun yang terpisah. Dengan pemotongan otomatis ini, Sobat tidak akan tergoda untuk menggunakan uang tabungan tadi. Pemerintah sendiri menerapkan hal ini kepada para PNS, di mana pajak dipotong lebih dulu baru gaji pegawai dibayarkan. Dengan demikian, setiap pegawai akan patuh membayar pajak mereka masing-masing. Strategi keempat adalah menghindari utang. Hindarilah hutang. Jika Sobat sudah memperkirakan pemasukan, pengeluaran, dan sudah rutin menabung, namun gaya hidup tetap berhutang, Sobat tetap tidak akan bisa berhemat. Apalagi jika Sobat memiliki kartu kredit, godaan untuk berhutang ini akan sangat besar.
Kenyataannya, bunga dari hutang kredit dan kartu kredit akan menjadi beban tambahan bagi usaha sobat untuk berhemat. Keinginan untuk berhemat sebaiknya juga disesuaikan dengan kemampuan untuk mengubah gaya hidup bebas hutang. Strategi kelima adalah mengurangi utang. Jika sobat sudah terlanjur berhutang, misalnya untuk membayar rumah atau membayar kendaraan, sobat bisa mengurangi pengeluaran dengan mencari alternatif berhutang yang lebih murah. Misalnya, sobat bisa mencari bank yang memberikan promo kredit yang lebih murah bunganya atau yang tanpa bunga sama sekali untuk membayar hutang pada kredit yang lama tadi. Sobat juga harus memperhitungkan biaya administrasi dan biaya penalti yang mungkin akan dikenakan saat sobat mengganti bank pemberi kredit ini. Memilih jenis bunga yang flat juga dapat membantu sobat memastikan bahwa bunga kredit akan relatif sama sampai dengan akhir masa berhutang. Strategi keenam, membayar dengan uang cash. Membayar dengan uang cash biasanya membuat sobat belanja lebih sedikit ketimbang saat sobat menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Biasanya membayar dengan uang cash membuat sobat lebih sadar tentang betapa banyak uang yang sudah sobat habiskan dan menghentikan sobat dari belanja lebih banyak lagi. Strategi ketujuh, buat aturan 30 hari. Jurus ini sangat bagus untuk mengurangi pembelian impulsif. Dengan menahan keinginan dalam waktu 30 hari, sobat akan tahu apakah sobat benar-benar butuh barang yang ingin sobat beli ataukah cuma keinginan sesaat. Jika dalam waktu 30 hari sobat merasa masih sangat membutuhkan barang yang ingin sobat beli, mungkin artinya barang tersebut memang sangat penting. Jika tidak, kemungkinan barang tersebut hanya keinginan sesaat saja. Strategi ke-8, membeli dari jauh hari atau membeli di luar trennya. Salah satu strategi untuk mendapatkan barang yang murah adalah membeli pada saat kebutuhan akan barang tersebut sedang tidak pada puncak trennya. Misalnya, sobat membeli tiket tidak persis pada tanggal merah liburan atau tidak pada hari yang mendekati liburan hari raya besar. Sobat bisa juga menunggu saat harga barang tersebut murah baru sobat beli, bukan pada saat barang tersebut sedang tren dan harganya melambung tinggi. Cara lain apa yang menurut sobat bisa membantu untuk berhemat? Silahkan berkomentar jika sobat punya strategi lain yang efektif untuk menabung. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Sampai jumpa, salam sukses bersama.